Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mezi Dana Putri, BP 1711021035 dari kelas 4B D4 jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kualitas Penerapan Internet Financial Reporting pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai latar belakang penelitian. Yang pertama yaitu meningkatnya penerimaan organisasi pengelola zakat Indonesia terkait pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 sehingga orang-orang banyak beralih membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat Indonesia. Yang kedua, rendahnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pengelola zakat di Indonesia. Selama ini, masyarakat Indonesia atau orang yang ingin membayarkan zakat itu memiliki kepercayaan rendah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia karena kurangnya transparansi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat tersebut kepada pembayar zakat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Seiring dengan berjalan teknologi yang sudah maju, organisasi pengelola zakat sudah banyak beralih ke era digital, di mana semua informasi, baik itu berupa informasi keuangan atau informasi non-keuangan, sudah banyak diterbitkan atau dipublikasikan secara online, tidak melalui media tercetak seperti biasanya. Baiklah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah organisasi pengelola zakat yang terdaftar dalam Per 05-PJ-2019 telah menerapkan Internet Financial Reporting? Yang kedua, bagaimanakah kualitas penerapan Internet Financial Reporting pada organisasi pengelola zakat yang terdaftar dalam Per 05-PJ-2019? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan Internet Financial Reporting pada organisasi pengelola zakat yang terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Yang kedua itu untuk mengetahui kualitas penerapan Internet Financial Reporting pada organisasi pengelola zakat yang terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Selanjutnya kita membahas tentang bab 2. Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Di dalam undang-undang tersebut, organisasi pengelola zakat atau OPZ terdiri dari dua, yaitu ada LAS atau Lembaga Amil Zakat dan BAS atau Badan Amil Zakat. LAS sendiri didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAS didirikan oleh pemerintah. Di dalam pengelolaan zakat perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu perlu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan. Internet Financial Reporting adalah suatu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela yang dilakukan oleh perusahaan dalam menginformasikan informasi keuangan ataupun non-keuangan secara online melalui website perusahaan masing-masing. Pada penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori stakeholder dan juga teori sinyal. Pada teori stakeholder ini digunakan karena perusahaan berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, yaitu dalam hal ini kepada muzaki. Sedangkan teori sinyal digunakan karena adanya asimetri informasi antara organisasi pengelola zakat dengan pihak muzaki. Karena organisasi pengelola zakat banyak mengetahui informasi tentang organisasi pengelola zakat tersebut, apakah itu informasi negatif ataupun positif. Sedangkan muzaki tidak begitu banyak mengetahui informasi tersebut. Maka dengan itu, organisasi pengelola zakat harus memberikan informasi melalui berbagai media agar muzaki dapat mengetahui informasi tersebut. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Internet Financial Reporting.
Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi pengelola zakat masih banyak belum menerapkan Internet Financial Reporting. Berdasarkan penelitian Wulandari tahun 2019 yang meneliti kualitas penerapan Internet Financial Reporting dilihat dari sisi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan, maka peneliti ingin memperluas penelitian tersebut dengan melihat kualitas Internet Financial Reporting dengan dilihat dari indeks Internet Financial Reporting, yaitu ada konten atau isi, ketepatan waktu, teknologi yang digunakan, dan dukungan pengguna. Ini merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini, di mana organisasi pengelola zakat di Indonesia yang terdaftar dalam Per 05-PJ-2019 akan diukur kualitas Internet Financial Reportingnya menggunakan indeks berikut yang terdiri dari konten, timelines, teknologi, dan user support. Kemudian akan menghasilkan tingkat kualitas penerapan Internet Financial Reporting pada masing-masing organisasi pengelola zakat. Selanjutnya kita membahas tentang bab 3, yaitu bab tentang metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi yang digunakan adalah organisasi pengelola zakat yang sudah terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Sampel yang digunakan adalah Basnas, LAS tingkat nasional, dan juga LAZIS. Dalam pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, organisasi pengelola zakat terdaftar dalam Per 05-PJ-2019. Organisasi pengelola zakat tersebut sudah menerbitkan laporan keuangan tahun 2018 hingga 2020. Dan organisasi pengelola zakat mempunyai website resmi yang bisa dikunjungi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan datanya, yaitu dengan cara yang pertama dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara melihat nama-nama organisasi pengelola zakat yang terdaftar di dalam Per 05-PJ-2019. Kemudian yang kedua yaitu metodenya observasi, yaitu melakukan peninjauan langsung terhadap website resmi organisasi pengelola zakat tersebut. Yang ketiga itu melakukan checklist form, yaitu mengumpulkan informasi yang dapat dikumpulkan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini. Pada penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan juga variabel dependen. Variabel dependennya yaitu kualitas Internet Financial Reporting pada organisasi pengelola zakat Indonesia yang terdaftar dalam Per 05-PJ-2019. Sedangkan variabel independennya yaitu indeks Internet Financial Reporting yang terdiri dari konten atau isi, ketepatan waktu, user support, dan teknologi yang digunakan. Untuk mengukur masing-masing komponen menggunakan rumus total pengungkapan dibagi total maksimum pengungkapan. Untuk pengungkapan maksimum dari keempat komponen tersebut memiliki jumlah 65 item. Tahapan dalam pengukuran kualitas Internet Financial Reporting tersebut terdiri dari langkah-langkah. Yang pertama, memberikan skor 1 pada setiap item yang diungkapkan dan skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Kemudian kita melakukan penjumlahan atas setiap item yang diungkapkan, kemudian membagi antara jumlah skor yang diungkapkan dengan total yang seharusnya diungkapkan. Setelah dilakukannya pengukuran kualitas Internet Financial Reporting, langkah selanjutnya itu menggunakan metode statistik deskriptif. Pada metode ini kita akan melihat organisasi pengelola zakat mana yang memiliki kualitas tertinggi hingga yang terendah. Hal ini digunakan karena untuk melihat hasil dari rumusan masalah penelitian tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.